Kami mau mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan ya listrik ya, karena memang baru ini ya, baru di setting ulang sebagian. Jadi mungkin sedikit penyesuaian begitu ya. Nanti besok bisa diperbaiki lebih lagi. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih kita bisa mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah makanan rohani kita, jiwa kita, rohani kita ya. Kita perlu dikasih makan. Kalau tubuh kita sudah makan nasi ya, roti dan segalanya. Tapi kalau tubuh roh dan jiwa kita ini perlu diberi makan, yaitu firman Tuhan. Saudara bisa mendapatkan makanan melalui khotbah yang saudara dengar, dan juga melalui saudara merenungkan sendiri. Saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan, saya ya setiap hari saya juga sering mendengarkan khotbah-khotbah ya dari YouTube ya. Ada beberapa yang terus saya dengarkan. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Wah, luar biasa ya. Saudara dan saya adalah domba-dombanya. Amin. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang, kalau Yesus adalah gembala yang baik, sekarang apakah saudara dan saya ini menjadi domba yang baik? Nah, silakan dijawab sendiri-sendiri ya. Kalau Yesus tidak diragukan lagi, Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah domba-dombanya. Tentunya Yesus juga menghendaki supaya domba-dombanya adalah domba-domba yang baik. Artinya apa saudara? Domba-domba yang baik menurut kepada gembalanya dan juga melalui pintu yang sudah disediakan oleh gembalanya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, Yohanes pasal 10 ayat 9 di sana dikatakan ya, Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Ya, udah ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Perhatikan, ia akan selamat, saudara garis bawahi, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Waduh, domba itu paling suka kalau ketemu padang rumput ya saudara. Itu sesuatu yang menjadi kesukaannya, karena itulah yang memang dicari saudara. Puji nama Tuhan saudara. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus menyatakan dirinya adalah pintu saudara. Puji nama Tuhan. Yesus adalah pintu untuk mendapatkan keselamatan. Yesus adalah pintu untuk mendapatkan sumber berkat. Yesus adalah pintu yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kita, bagi setiap persoalan-persoalan kita. Yesus adalah pintu yang membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita. Bisa kelihatan dari belakang ya? Bisa Pak Nyoto, bisa kelihatan ya? Puji Tuhan ya. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Yesus menyatakan dirinya sebagai pintu. Oleh sebab itu saudara, mari saudara sebagai domba-domba, kita sebagai domba-domba pilihannya saudara, biarlah kita mau melewati pintu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bagian yang pertama tadi saya katakan, Yesus adalah pintu keselamatan. Puji nama Tuhan, Yesus adalah pintu keselamatan saudara. Sebab kita tahu tidak ada jalan lain saudara, tidak ada pintu lain yang membawa kita bisa memperoleh keselamatan selain hanya di dalam Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa, saudara. Ada banyak orang yang bertobat, ada banyak orang yang percaya Yesus saat dia membaca firman ini, saat mereka mendengar ayat ini, saudara. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang membawa kepada kita keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, Kisah 4 ayat 12 juga di sana menjelaskan, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini atau di bumi ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji nama Tuhan, saudara. Dari kedua ayat ini mempertegas bahwa Yesus adalah pintu keselamatan, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran yang membawa kita kepada keselamatan, saudara. Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu yang lain, saudara. Puji nama Tuhan. Dia yang memberikan kepastian keselamatan bagi kita, saudara. Jadi sangat disayangkan kalau ada anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Jadi sangat disayangkan kalau karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena keuangan, kemudian dia dengan mudah meninggalkan Yesus. Karena Yesus adalah jalan keselamatan, saudara. Dia yang memberikan kepastian keselamatan melalui pengorbanan tubuh dan darahnya, yang pagi hari ini akan kita peringati, saudara. Ya, melalui tubuh dan darahnya, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa tubuh dan darah Yesus itulah yang menyucikan dosa-dosa kita. Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain, saudara, untuk kita memperoleh keselamatan. Kalau ada banyak orang berkata ada banyak jalan menuju ke Roma, ya silahkan, itu memang ke Roma. Tetapi kalau menuju ke surga yang mulia, menuju keselamatan, hanya Yesuslah pintu itu, saudara. Hanya itulah Yesuslah satu-satunya, saudara. Oleh sebab itu di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan, tidak ada semoga bisa masuk surga, tetapi pasti. Amin. Katakan pasti. 1, 2, 3, pasti. Itu di dalam Yesus, saudara. Bukan mudah-mudahan, semoga. Ya, saya tidak pakai bahasa yang lain, ya. Itu bahasa Indonesia aja sudah cukup jelas. Tidak ada, saudara, tetapi ada satu kepastian hidup yang kekal yang kita peroleh melalui Yesus. Nah, kalau saudara mengerti tentang kebenaran ini, saudara tidak akan meninggalkan Yesus, saudara. Tetapi saudara akan semakin mengasihi Dia, saudara akan semakin cinta Yesus. Seperti pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin, saudara. Katakan sekali Yesus tetap Yesus pada kanan kiri saudara. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam Dia tidak ada mudah-mudahan, semoga, tetapi ada satu kepastian untuk kita boleh masuk ke dalam sorga yang mulia. Saudara, tidak ada ajaran-ajaran lain yang memberikan kepastian tentang hidup yang kekal, saudara. Ya, semoga kita bisa masuk surga lah. Itu pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, kita berusahalah, ya, dengan beramal, dengan berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Dia berjuang, tetapi kita malah justru berjuang mempertahankan keselamatan itu, saudara. Bukan berjuang untuk memperoleh keselamatan. Saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menerima Dia, ada satu kepastian keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Namun firman Tuhan ingatkan, kerjakanlah keselamatanmu, berjuang, pertahankan keselamatan kita. Karena kita tahu bahwa iblis tidak suka. Iblis tidak suka kalau ada orang yang diselamatkan, saudara. Iblis tidak suka kalau dia yang dulunya hamba dosa pindah menjadi hamba kebenaran. Dia tidak suka kalau dia dulunya di dalam gelap kemudian pindah kepada terangnya yang ajaib. Dia tidak suka, saudara. Dia ingin berusaha membawa orang-orang yang sudah diselamatkan supaya mereka terhilang,
supaya mereka beralih beriman kepada yang lain. Dan tidak sedikit saudara yang sudah kita lihat di sekitar kita. Ya kemarin kita sedikit berbicara-bicara, oh itu dulu guru sekolah minggu loh, itu dulu WL loh. Tapi sekarang terhilang beriman kepada yang lain, saudara. Mari saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini pertahankan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tahu bahwa dia sudah mengorbankan nyawanya itu hanya untuk dosa-dosa kita. Dia yang dari surga datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, untuk menebus dosa-dosa saudara, untuk memikul dosa-dosa saudara di atas kayu salib. Oleh sebab itu saudara, inilah kabar baik yang harus diberitakan. Ada kabar baik. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Dia sudah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kamu. Puji nama Tuhan. Ini kabar baik saudara. Ini kabar baik yang harus diterima. Ini kabar baik yang harus disampaikan. Karena ada banyak mereka, orang-orang yang firman Tuhan katakan, mereka masih dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka masih dibutakan sehingga mereka perlu mendengar kabar baik itu. Nah itulah saudara yang dipakai. Tuhan mau supaya saudara dipakai untuk menyampaikan kabar baik itu, supaya orang boleh mendengar bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, Yesuslah satu-satunya pintu yang memberikan kepastian, keselamatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Haleluya. Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita. Bagian yang kedua saudara. Bagian yang kedua saudara, Yesus bukan hanya pintu keselamatan saja, itu amin. Ya, itu di awal pada saat kita percaya Yesus, itu kita masuk melalui pintu, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah kita mendapatkan keselamatan, disitulah kita mendapatkan satu kepastian keselamatan. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja saudara. Dan kedua saudara, Yesus adalah pintu sumber berkat. Amin. Katakan sumber berkat. Yesus adalah pintu sumber berkat saudara. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, di dalam Efesus yang pertama ayat ketiga, di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Wah, luar biasa saudara. Kalau berkat di dalam surga sudah dikaruniakan, disediakan, diberikan kepada kita, jangan khawatir saudara. Berkat-berkat yang dunia pasti Tuhan akan sediakan. Amin. Karena berkat surgawi saja sudah diberikan, berkat rohani di dalam surga. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, ayat yang tidak asing lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka perhatikan, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. Yesus adalah sumber berkat bagi mereka yang mendahulukan Tuhan, yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya yang mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Maka saudara, dia akan benar-benar menjadi sumber berkat. Bukan hanya berkat rohani saja, tetapi berkat jasmani. Ada yang sampai saat ini kelaparan, tidak pernah makan. Ya, itu bagian kecil daripada berkat Tuhan saudara. Ya, itu bagian dari kecil daripada berkat Tuhan. Tuhan menyediakan berkat. Saudara, dia adalah sumber berkat bagi mereka yang mengutamakan Tuhan, yang mendahulukan Tuhan. Dia adalah pintu untuk menyelesaikan beban dan yang memberi kelegaan bagi kita. Saudara, ini juga bagian daripada berkat saudara. Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini berkat saudara.
Dia berjanji bahwa dia akan memberikan kelegaan. Dia akan berjanji bahwa dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Itu adalah berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara. Mari utamakan Tuhan lebih dulu, saudara. Amin. Utamakan dulu, cari Tuhan lebih dulu. Saya senang saudara yang hari ini pagi ini hadir, saudara. Saudara sedang mengutamakan Tuhan Yesus lebih dulu. Ya, kalau mungkin saudara keperluan-keperluan, ya nantilah. Setelah ini ya saudara. Nanti kalau sore, aduh, uraanmu apa? Hujan, ya. Hujan, saudara, mungkin saudara akan malas. Ya, saudara, tetapi mari kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kita. Haleluya. Amin, saudara. Glory, haleluya. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Hanya Yesuslah sumber berkat bagi anak-anaknya. Hanya Yesuslah yang menyediakan berkat buat anak-anaknya. Dia mau, saudara, supaya kita anak-anaknya juga menjadi sumber berkat bagi orang lain. Tuhan adalah sumber berkat bagi saudara dan saya, saudara. Dengan Tuhan punya tujuan supaya saudara juga menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pelit-pelit, saudara. Amin. Tuhan mau supaya saudara menjadi sumber berkat. Saudara yang punya mobil, di mobil harus ada uang kecil, 2000-an, 1000, silakan. Bagikan mereka yang membantu saudara, ya, di perempatan-perempatan, kasihkan itu, saudara. Itu hal yang kecil, saudara. Kita mau menjadi berkat. Hal yang kecil aja sulit, bagaimana, saudara? Saudara kalau lihat di mobilnya gereja itu selalu ada uang 2000-an, 1000-an di dalam situ. Parkir, untuk ya di perempatan-perempatan, saudara. Karena kita juga Tuhan mau supaya saudara bisa menjadi sumber berkat. Saya kadang-kadang senang juga melihat, ya saudara, orang naik sepeda motor, saya masih sempat memberi, saudara. Luar biasa, sudah disiapkan rupanya di sakunya. Mari, saudara, saya berharap saudara anak-anak Tuhan benar-benar akan menjadi sumber berkat bagi orang-orang lain sekitar kita. Karena dia menyediakan berkat untuk kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi sumber berkat juga bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya, saudara. Hanya Yesuslah sumber berkat bagi anak-anaknya. Karena dia mau supaya kita semua menjadi sumber berkat bagi orang lain. Haleluya. Bukan berkat rohani saja, tetapi berkat jasmani Tuhan sudah sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, saudara. Yesus adalah pintu jalan keluar setiap masalah kita. Yesus adalah pintu jalan keluar bagi setiap masalah kita, saudara. Dari judulnya saja, saudara, saya berharap saudara apapun masalah yang saudara hadapi, apapun persoalannya saudara hadapi, saudara jangan tinggalkan Yesus, jangan kepada yang lain, tetapi hanya kepada pintu yang memberikan kepastian, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan kita. Yesus adalah sumber atau jalan keluar bagi setiap masalah kita. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami atau permasalahan-permasalahan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, permasalahan-permasalahan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan bagian yang terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia, Yesus, akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Saudara, masalah apa saudara? Pencobaan apa yang saudara alami saat ini, saudara? Percayalah bahwa Yesus adalah pintu jalan keluar untuk memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita. Haleluya. Tidak ada satu masalah pun, saya sering katakan, saudara, tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, di bimbingan pernikahan saya selalu tekankan ini, saudara. Bimbingan pernikahan selalu tekankan ini.
Mengapa? Firman Tuhan katakan, ya, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Artinya Tuhan tidak mengendaki perceraian. Kenapa? Karena Tuhan mengingatkan kepada kita segala masalah, segala persoalan dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Saya saksikan, mungkin juga sudah pernah. Ya, saya menyaksikan saudara. Waktu saya pelayanan di Bali, saudara, saya sedang dalam keadaan sakit, saudara. Saya sedang dalam keadaan sakit. Saya nggak bisa duduk aja nggak bisa, saudara. Hanya tiduran. Ya, hanya tiduran saja. Bu Ari di sebelah saya. Tengah malam jam 11 ada telepon. Pak Ari, saya mau datang ke gereja. Ada masalah ini, saya mau datang. Silakan, saya jawab gitu. Silakan datang. Betul datang. Ya datang. Suami istri datang. Kemudian seperti biasa mereka sedang bertengkar, saudara. Mereka sedang berselisih. Istrinya menyampaikan, Pak Ari, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kami harus bercerai malam ini juga. Ini tidak ada bisa diselesaikan. Diulang-ulang permasalahan disampaikan. Saya dengerin aja. Saya dalam keadaan sakit, menahan sakit saya waktu itu. Tapi saya dengerin saja. Ya, memang begitulah ya, hamba Tuhan harus 24 jam pelayanannya ya, siap dalam keadaan sehat maupun sakit. Haleluya. Pak Nelis kalau jadi gembala sidang nanti ya, harus siap ya. Mbak Mary harus siap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Pak Cahyadi ya, Bu Cahyadi dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit ya. Jam berapapun kita harus siap, saudara. Jam 11. Nyampe mungkin sampai jam 1, jam 2 itu, jam 2 ya. Ya diulang-ulang kan, biasanya kayak kaset rusak itu kan, diulang-ulang terus. Yang intinya sama, bahwa dia minta cerai karena tidak ada persamaan, tidak ada pendapat. Saudara, saya hanya mendengarkan saja. Yang suaminya diem aja. Setelah saya selesai saya lihat masih koma terus ya. Ya saya dengerin terus. Setelah dia titik, udah mulai capek dia, saya tanya, kamu percaya Yesus gak sih? Kamu percaya Yesus gak sih? Saya walaupun dalam keadaan sakit, saya tekan, kamu percaya Yesus gak sih? Percaya. Percaya Yesus gak? Percaya. Percaya gak lah bahwa Yesus bisa menyelesaikan segala masalah? Dia mikir, ya percaya. Percaya gak bahwa Yesus bisa menyelesaikan masalah? Percaya gak? Saya tekankan, percaya. Nah ini masalahmu, serahkan pada Yesus, pasti bisa diselesaikan. Mereka akhirnya nangis, saudara. Nangis, mereka berdua nangis. Puji Tuhan, nangis. Setelah itu saya berdoa buat mereka. Percayalah bahwa segala masalah, segala persoalan bisa diselesaikan bersama dengan Yesus. Yesus adalah pintu jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Saya doakan saudara, dan puji Tuhan mereka rukun kembali. Kemudian dia karunia ibu anak dan usahanya maju. Puji Tuhan, saya senang. Oh terima kasih Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Jadi saudara, Yesus adalah pintu jalan keluar dalam setiap masalah saudara. Amin saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi saat ini saudara. Mungkin saudara mengalami masalah keluarga, mungkin saudara mengalami masalah keuangan, mungkin saudara mengalami masalah pekerjaan, mungkin saudara masalah pasangan hidup, anak saudara. Percayalah bahwa Yesus adalah pintu untuk menyelesaikan jalan keluar bagi masalah kita. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang sukar buat Yesus saudara. Tidak ada yang sukar buat Yesus saudara. Oleh sebab itu saudara, setiap kali saudara sering katakan, oh tidak ada yang mustahil bagi Yesusku, tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesusku, tidak ada yang sukar bagi Yesusku. Saudara sering mengatakan demikian saudara, supaya iman saudara semakin membubuk tinggi. Amin saudara. Kadang-kadang saya kok susah sekali mengajak saudara, katakan tidak ada yang mustahil buat Yesus. Itu kebenaran firman Tuhan saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Yesus, tidak ada yang sukar bagi Yesus. Saat saudara terus mengimani dan saudara percaya, iman saudara semakin membubung tinggi saudara. Haleluya. Saat saudara menghadapi masalah apapun, kecil ini, kecil, karena Tuhanku adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Amin. Ya, Pak Joko yang baru berhenti dalam pekerjaan, kecil itu ya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia yang menyediakan, Dia mencukupkan. Dia adalah jalan keluar bagi setiap masalah-masalah kita.
Puji nama Tuhan. Percaya saudara, tadi dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, utamakan Dia lebih dulu. Jangan sampai saudara hari Minggu saja absen terus saudara. Utamakan Tuhan. Saya salut dengan Bu Toro saudara, walaupun belum sehat sekali tetapi dia rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Harusnya saudara yang sehat iri lihat Bu Toro, ya, karena ada kerinduan. Ada roh yang haus dan lapar akan Dia. Karena kita percaya saat ada masalah, ada persoalan apapun, saya datang kepada Tuhan Yesus dan Dia akan memberikan jalan keluar, janjinya. Puji nama Tuhan. Inilah Yesus saudara, Yesus kita saudara. Jangan tinggalkan Yesus apapun yang terjadi saudara. Puji nama Tuhan. Saya naik motor, saya naik mobil, saya selalu berhubungan dengan Dia saudara. Karena saya ingin lebih dekat lagi dengan Dia. Puji nama Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan saat kita menghadapi pencobaan saudara. Dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dia juga yang berjanji untuk memberikan jalan keluar bagi setiap pencobaan-pencobaan kita. Yesus yang berjanji dan pasti akan ditepati saudara. Percayalah saudara, bersama Yesus kita dapat menanggung semua pencobaan-pencobaan kita. Haleluya. Nah sayangnya saudara, di saat banyak masalah justru seharusnya kita harus semakin mendekat pada Dia. Harus semakin apa? Gandol Gusti saudara. Itu tadi pujian itu saudara. Di saat kita ada masalah, sayangnya saudara, di saat ada masalah banyak anak-anak Tuhan yang malah menjauh dari Tuhan. Nah ini kesempatan iblis saudara akan semakin ditunggangi karena saudara membuka celah. Di saat ada persoalan, di saat ada pencobaan, di saat ada masalah, mari justru harus mendekat pada Tuhan. Amin. Tambah diketno saudara ngikutnya Tuhan Yesus. Betul saudara. Kami juga mengalami saudara. Kami juga banyak mengalami. Tetapi justru kami terus semakin mendekat. Saya tidak mau jauh dari Tuhan. Karena saya tahu Dia adalah pintu yang memberikan jalan keluar bagi masalah-masalahku. Saya tidak mau jauh dari Dia. Saya tidak mau jauh dari Dia. Saya harus semakin mendekat. Semakin mendekat. Makanya saya senang satu pujian itu lebih dalam bersama Yesus. Saya mau lebih dalam bersama Yesus, mengasihi Dia, mencintai Dia dengan sungguh-sungguh saudara. Karena disitulah kita akan ada pertolongan, kita akan ada pembelaan. Puji nama Tuhan. Waktu di kebaktian kaum pria gabungan saya katakan, jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang stres, apalagi sampai depresi, ya, apalagi sampai depresi saudara. Kalau kita tahu bahwa ada roh penghibur di dalam diri kita, saudara, namanya saja Roh Kudus itu roh penghibur saudara. Panggil Dia, roh penghibur itu saudara. Biar Dia menghibur saudara. Amin. Biar Dia menghibur saudara. Panggil Dia, roh penghibur itu. Saya selalu mengingatkan kepada saudara di dalam apapun ya saudara, di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, saya selalu mengingatkan bahwa ada roh penghibur di dalam diri saudara. Dia siap 24 jam untuk menghibur saudara, anak-anaknya. Amin. Saat saudara ada masalah, sembah Dia, tinggikan Dia, maka roh penghibur itu akan menghibur saudara. Akan menghibur saudara. Akan menghibur saudara. Akan menghibur saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sangat percaya saya saudara, sebab Dia yang katakan, yang menjanjikannya. Saya katakan, kalau Dia tidak mau menghibur, buat apa Dia namanya roh penghibur? Namanya roh penghibur ya harus siap menghibur kita. Haleluya. Dan Dia tidak ada di mana-mana, Dia ada di dalam kita. Tinggal dibangkitkan saja. Biar roh penghibur itu akan menghibur kita. Amin saudara. Ya, ada orang yang kalau ada masalah dia nangis pada Tuhan saja. Ya gak apa-apa saudara. Nangis geru-geru pada Tuhan Yesus, gak apa-apa saudara. Karena di situ juga roh penghibur akan bekerja. Roh penghibur akan bekerja. Roh penolong akan bekerja untuk menolong saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemarin waktu saya ada ibadah Kecamatan Sukun saudara. Ya, ada hamba-hamba Tuhan Kecamatan Sukun, kita ibadah gabungan saudara. Haleluya. Saudara,
saya ingin sampaikan saudara, biar kiranya saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara. Apapun pencobaan yang saudara alami saudara, ingat saudara, di saat saudara mengalami banyak pencobaan, di saat saudara mengalami banyak permasalahan, jangan malah menjauh dari Tuhan. Amin. Tetapi malah semakin mendekat kepada Tuhan, semakin gandol Gusti saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Amin saudara. Katakan kanan kiri saudara, semakin mendekat Yesus ya. Semakin mendekat Yesus, apapun masalah saudara. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau saudara pusing-pusing ya, kemudian tidak ke gereja, saudara ingat Butoro. Butoro jalan aja masih belum bisa lancar ke gereja. Kalau saudara hanya pusing-pusing, hanya sedikit sakit-sakit, saudara sudah tidak ke gereja, saudara ingat Butoro. Amin saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang keempat saudara, Yesus adalah pintu sumber damai, sejahtera dan sukacita. Yesus adalah pintu sumber damai, sejahtera dan sukacita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji nama Tuhan saudara. Yesus adalah sumber damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ya, bukan dari dunia saudara, dari Tuhan yang datang kepada Tuhan dan kepada saudara, yang memang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Dia adalah sumber damai sejahtera dan sukacita itu. Mari kita minta kepadanya damai sejahtera dan sukacita itu. Saudara, setiap kali saya berdoa untuk EL, saya berdoa, Tuhan, biar kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah menyertai dia. Damai sejahtera yang daripadamu, sukacita yang daripadamu menyertai dia. Itu kerinduan saudara. Sebab saya percaya kalau damai sejahtera dan sukacita yang datang daripada Tuhan, itu adalah damai sejahtera sukacita yang benar-benar akan membawa kita kepada damai sejahtera itu saudara. Jangan sampai saudara kehilangan damai sejahtera, jangan sampai saudara kehilangan sukacita karena saudara membuka celah untuk iblis bisa mencuri saudara damai sejahtera saudara, sukacita saudara. Firman Tuhan ingatkan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang. Iblis itu berusaha untuk mencuri apa saja yang ada pada saudara. Saya sering ingatkan saudara, kalau saudara mulai jarang beribadah kepada Tuhan, kalau saudara mulai jarang berdoa, jarang memuji Tuhan, jarang membaca firman Tuhan, ingat, saudara sedang membuka celah. Saudara sedang membuka celah untuk pencuri itu masuk saudara, bisa mencuri sukacita saudara, bisa mencuri damai sejahtera saudara, kasih saudara, sehingga saudara tidak ada kasih ya kepada pasangan hidup, kepada orang lain, tidak ada kasih lagi karena saudara sedang membuka celah. Jangan sedikit membuka celah saudara. Jangankan kita membuka celah, tidak membuka celah saja iblis berusaha mencari celah. Iblis berusaha mencari celah untuk bisa mencuri apa saja. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya sering sampaikan ini saudara. Akhirnya bisa sampai iman kita yang dicuri, dibinasakan. Iman kita percaya kepada Yesus sudah mulai dicuri, sehingga kita mulai tidak ada lagi iman kepada Yesus. Dan akhirnya kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Saudara, mari bersyukurlah, dia adalah sumber damai sejahtera itu. Dia adalah sumber damai sejahtera dan sukacita itu saudara. Oleh sebab itu terus makin mendekat pada dia, lebih dalam bersama dengan dia, lebih dekat bersama dengan dia, sehingga damai sejahtera dan sukacita itu terus akan melimpah di dalam kehidupan saudara. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita minta kepada dia saudara, Tuhan berikan Tuhan damai sejahteramu, sukacitamu Tuhan. Seperti doa saya buat EL, biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah akan senantiasa menyertai dia.
Sehingga dimanapun dia akan ada damai sejahtera, dia akan ada sukacita yang datang daripada Tuhan. Jangan kita menjauh dari sumber damai sejahtera dan sukacita itu. Tadi saya katakan di saat ada masalah, jangan malah menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari sumber damai sejahtera dan sukacita itu, saudara. Karena dia sudah menyediakan semuanya itu bagi kita anak-anaknya. Bagi kita anak-anaknya sudah disediakan. Sumber damai sejahtera itu sudah disediakan. Sukacita itu. Kalau mungkin saudara saat ini tidak merasakan damai sejahtera sukacita itu, pasti ada sesuatu yang perlu diselesaikan bersama dengan Tuhan. Karena dia sudah menyediakan itu buat saudara. Dia sudah menyediakan buat kita semua, umat pilihannya. Puji nama Tuhan. Silakan pemain musik WL Singer boleh maju ke depan. Saya akan mengajak kita naikkan satu pujian, namun kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan, supaya kita boleh diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Oh ralamas sandataka ya ralamas sikuralamas. Ya ralamas santaralamas sikutaka ralamas sangkataka ya ralamu. Haleluya. Bapa surgawi, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu jatuh di tanah yang baik, jatuh di tanah yang subur, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah. Tuhan tolong Tuhan. Biarlah kiranya kami terus semakin mendekat kepada pintu itu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sebab di dalam Engkau adalah pintu keselamatan bagi kami. Engkau adalah pintu dalam kami menyelesaikan segala masalah persoalan kami. Engkau adalah pintu sumber berkat bagi kami. Dan Engkau adalah pintu damai sejahtera, sukacita yang datang daripadamu. Kami percaya semua itu sudah disediakan bagi kami. Saat kami mendahulukan Tuhan, saat kami mencari Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ralama syandataka ya ralamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan berdoa sekali lagi buat perjamuan kudus, supaya kita dikuduskan, disucikan dan dilayakkan. Bapa surgawi, sekali lagi kami datang menghampiri Engkau. Sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan untuk memasuki sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Urapi kami semua, kuduskan dan sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Naikkan pujian, bukan dengan barang fana. Amin, amin. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti yang melambangkan tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Sebab tanpa pengorbananmu kami binasa Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan. Hanya oleh Engkau saja kami memperoleh kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal.
Karena Engkau adalah pintu jalan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Si Tuhan, silakan duduk.